Oke, kali ini kami akan kupas tuntas soal blooming. Karena expert kopi adalah jawaban, yang lain pertanyaan. Kami akan membahas soal kenapa sih kopi harus di blooming, khusus pour over ya, khusus pour over. Jadi kopi itu harus di blooming bertujuan untuk melepaskan gas CO2 atau karbon dioksida yang ada di dalam kopi. Lah, kenapa jadi ada CO2 pada kopi? Nah, ini gunanya kalian belajar. Kandungan karbon dioksida itu disebabkan oleh proses roasting. Setelah roasting selesai, biji kopi itu perlu dikasih slow dulu guys, kasih santai dulu, sans. Itu istilahnya orang bilang di resting dulu. Nah, selama kopi itu tadi di resting atau didiamkan, proses melepaskan gas pada biji kopi yang setelah selesai di roasting itu istilahnya tuh degassing. Meskipun biji kopi itu udah melalui proses degassing, beberapa gas juga masih tersisa di dalam biji-biji kopi itu. Kemudian kan kita nih brewer nih mau ngajin customer. Biji kopi ini kan kita giling. Nah, jadi gas itu pun juga di saat kopi digiling kandungannya mulai menghilang dengan cepat. Oleh karenanya menyeduh kopi sesaat setelah kopi itu digiling itu rasanya jauh lebih nikmat ketimbang kalau kalian itu nyetok bubuk biji kopi yang di stoknya bubuk duluan. Nah, kemudian kenapa juga harus tetap di blooming? Padahal kan tadi kan gasnya udah terlepas juga melalui degassing, melalui biji kopi digiling jadi bubuk. Blooming itu bertujuan supaya benar-benar memaksimalkan kalau di kopi itu CO2-nya benar-benar terlepas. Seperti itu. Makanya di saat air panas ketemu bubuk kopi pertama kali di dalam dripper, itu kadang kopinya bisa ngembang ke atas. Terus juga ada muncul gelembung-gelembung itu. Nah, disitulah CO2 terlepas. Nah, kemudian lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Jika kopi tidak mengembang dan tidak mengeluarkan gelembung-gelembung nakal, apakah itu disebut dengan gagal blooming? Tidak. Kenapa? Karena bisa jadi kopinya sudah terlalu lama disimpan. Oh iya, ini saya juga lupa jelasin tadi. Faktor-faktor yang menentukan kandungan gas CO2 di dalam kopi. Pertama, itu dari level roasting. Terus dari suhu dan kelembapan kalian menyimpan kopi setelah selesai roasting. Kemudian juga varietas kopi. Varietas kopi menentukan loh. Varietas kopi yang berbeda itu mempunyai kepadatan biji yang tinggi. Jadi perbedaan gasnya mau ngelepas dan melepaskan gas di dalam biji kopi itu beda-beda kalau kopinya terlalu padat seperti itu. Jadi kalau kopi itu tadi kita tuangin air pertama, kalau dia tidak ngembang, apakah itu kopinya disebut gagal blooming? Tidak, bisa jadi kopinya sudah terlalu lama disimpan. Mungkin di atas sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bukan berarti kopinya gagal roasting. Bisa saja gasnya sudah habis di dalam situ. Makanya dia tidak menggelembung. Simpelnya seperti itu. Nah, terus nih. Ada yang tanya, kenapa banyak orang menggunakan waktu 30 detik saat blooming? Dan kebanyakan kenapa sih harus di 30 gram? Anda kenapa nggak tanya ke brewernya langsung? Kenapa pakai seperti itu? Saya nggak pernah pakai yang seperti itu. Cuman kalau boleh saya jawab, kenapa waktu 30 detik? Karena idealnya nih ya, range waktu menyeduh yang ideal itu di 2 menit sampai 2 menit 30 detik. Biasanya, cuman itu jangan dijadikan patokan. Kalau kalian mau lebih lama, ya silahkan. Kalau mau lebih cepat, ya silahkan. Cuman pada umumnya, orang menyeduh itu di waktu 2 menit sampai 2 menit 30 detik. Mungkin kenapa mereka menggunakan waktu 30 detik untuk proses blooming, ya supaya ngirit-ngirit waktu lah. Maksudnya biar waktunya optimal. Oh, saya punya jatah 2 menit nih buat nyeduh. Ya udah, saya pakai waktu 30 detik buat blooming. Bisa jadi. Nah, terus blooming nih, balik ke blooming. Blooming yang ideal itu biasanya itu adalah 2 kali berat kopi. Tujuannya itu supaya benar-benar hasil bloomingnya tuh optimal. Jadi contoh nih, kalau kalian pakai 12 gram kopi, terus kalau kalian mau bloomingnya maksimal berarti 12 kali 2. Artinya di tuangan pertama itu 24 gram. Cuman itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Kalau kalian mau sampai 100 gram ya silakan aja coba sendiri, nanti rasanya seperti apa bisa disaringkan. Malah bagus, coba-coba. Ada juga nih yang punya pandangan seperti ini nih. Ini saya udah pernah baca.
Ada juga yang melakukan blooming khusus di dripper V60 menggunakan rasio 1:15. Ya, mereka ngebloom itu batas maksimal miligram tertingginya itu di 75 gram. Berarti tuang pertama maksimal tertinggi 75 gram. Dan waktu tunggu hingga 1 menit. Ada loh yang seperti itu. Ya mungkin dengan mungkin ada orang yang udah pernah melakukan riset seperti itu. Jadi jawaban dari seluruh pertanyaan ini, kenapa blooming harus dilakukan? Ya bertujuan untuk melepaskan gas CO2. Kenapa gas CO2 itu terjadi? Tadi sudah saya jelasin dari proses roasting. Terus ada namanya degassing, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa coba praktek di kedai sendiri. Apakah kopi itu kalau nggak di blooming rasanya tidak enak? Saya rasa tidak mungkin kopi tidak di blooming karena kalian menuang pada tuangan pertama, kecuali kopi itu tidak pernah dituang sama sekali. Nah, terus juga nih satu lagi, kalau mau bikin kopi susu bang, apakah kopinya perlu di blooming? Kalau mau bikin kopi susu, kopinya nggak usah di blooming mas. Jadi kalau mau bikin kopi susu, mending beli konsentratnya di Exot Kopi, harganya cuma 120.000, udah dapat 12 cup, modalnya cuma 10.000, kalian pasang label sendiri, jual 20.000, untung 10.000. Nggak perlu di blooming. Bikin repot. Oh iya, banyak yang nanya juga nih, kenapa Exot Kopi jarang naikin line up manual brewing? Jawabannya adalah merepotkan. Nah, capek-capek jualan manual brewing, untungnya cuma tipis, paling 8.000 sampai 13.000. Ngoceh-ngoceh di depan bar yang datang 8 orang, duduknya sampai 5 jam. Kami tidak butuh customer seperti itu. Saya cukup penjelasan soal blooming. Next kita bakal bahas soal specialty coffee. Nah ini bakal banyak yang tersinggung nampaknya kalau kami bahas specialty coffee. Daripada kepanjangan, kita cut dulu untuk sesi pertama blooming.